Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Satria Pujianto dengan NPM 214010339. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan kuliah praktek kerja. Di sini saya mengambil judul tinjauan penilaian kinerja karyawan menggunakan teknologi closed system dalam peternakan ayam broiler di antar restoran. Baik, langsung saja ke latar belakang. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2016 mengatur pemasukan ayam ras untuk mengatasi kekurangan benih, meningkatkan mutu genetik, serta pengembangan teknologi closed system di antara menjadi solusi dalam meningkatkan efisiensi peternakan ayam broiler melalui pengelolaan suhu, kelembapan, dan pakan otomatis. Keberhasilan sistem ini bergantung pada kinerja karyawan yang terampil dan memahami teknologi meskipun menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrim dan fluktuasi harga. Penerapan teknologi serta pelatihan karyawan menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi peternakan. Selanjutnya dari pembahasan di sini saya ingin membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian manajemen, yang kedua unsur manajemen, yang ketiga definisi manajemen, yang keempat fungsi manajemen sumber daya manusia, yang kelima pengertian penilaian kinerja, yang keenam pengertian teknologi closed system, yang ketujuh tujuan penilaian kinerja, kedelapan kendala kinerja karyawan, sembilan penilaian kinerja karyawan dalam menggunakan teknologi closed system di antar farm, yang kesepuluh tujuan penilaian kinerja karyawan menggunakan teknologi closed system di antar farm. Yang terakhir, kendala yang dihadapi karyawan menggunakan teknologi closed system di antar farm. Baik, selanjutnya ada di pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan ini dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Melalui manajemen dilakukan proses pengintegrasian berbagai sumber daya dan tugas untuk mencapai berbagai tujuan organisasi. Manajemen adalah suatu seni atau proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu menurut Krisnandi 2019. Selanjutnya ada menurut Melayu SP Sibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur manajemen. Di sini unsur-unsur manajemen menurut Firmansyah dan Mardika 2000 tahun 2019. Yang pertama ada men, jadi sumber daya manusia atau SDM bertanggung jawab atas kegiatan manajemen dan produksi. Karena faktor SDM sangat berperan penting dalam kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua ada money, dengan kata lain faktor pendanaan, karena keuangan adalah esensinya. Bisnis atau organisasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpanya. Hal keuangan ini berkaitan dengan anggaran, upah karyawan, dan pendapatan organisasi dan perusahaan. Yang ketiga ada materials atau material adalah barang mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Dengan demikian, barang mentah dapat diubah menjadi barang yang dinilai dan menguntungkan. Yang keempat ada mesin, melibatkan berbagai mesin pengolah atau berteknologi yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Adanya mesin pengolah akan membuat proses produksi lebih efisien dan menguntungkan. Yang kelima, ada metode, lebih tepatnya cara melakukan kegiatan manajemen secara efektif dengan cara mempertimbangkan target untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Yang keenam, ada market, tempat di mana produk yang telah dibuat dipasarkan. Untuk dapat memasarkan produk, manajer pemasaran harus menguasai pasar, kualitas, dan harga. Barang harus sesuai dengan selera pelanggan dan daya beli masyarakat agar pasar dapat dikuasai. Baik, selanjutnya ada di definisi manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2019 menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat. Menurut
Selanjutnya, menurut Sutrisno 2019, manajemen sumber daya manusia atau MSDM mempunyai definisi sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan tenaga kerja adalah proses perencanaan tenaga kerja secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan membantu mencapai tujuan. Dengan menetapkan program karyawan, perencanaan dilakukan. Program ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, dan lain-lain. Program yang baik akan membantu perusahaan, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan mencapai tujuan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses semua pekerja dengan mengatur hubungan kerja, delegasi persetujuan, integrasi, dan koordinasi. Organisasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik membantu mencapai tujuan secara efektif. Yang ketiga dari pengarahan, mengarahkan karyawan untuk bekerja sama dan bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat yang dikenal sebagai pengarahan. Yang keempat ada pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengawasi karyawan agar memenuhi peraturan perusahaan dan bekerja sesuai rencana. Kelima ada pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Keenam ada di pengembangan. Pengembangan adalah proses meningkatkan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan yang bekerja untuk suatu perusahaan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh ada kompensasi. Pemberian pembayaran dapat berupa balas jasa langsung atau tidak langsung, uang atau barang kepada pekerja sebagai imbalan atas jasa mereka kepada perusahaan. Pengintegrasian atau integration adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Yang kesembilan ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Kesepuluh ada kedisiplinan. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma sosial. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting. Yang terakhir ada di pemberhentian. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seorang pegawai dari suatu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan pegawai, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya. Selanjutnya ada di pengertian penilaian kinerja. Menurut Rani dan Mayasari 2019, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar. Selanjutnya, menurut Faisal Rifai, penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat kehadiran. Menurut Tangki Lisan, penilaian kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya, yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, pengertian teknologi closed source system. Kandang closed source merupakan kandang sistem tertutup yang dapat menjamin keamanan biologis seperti menghindari kontak dengan makhluk hidup lain yang dapat menyebabkan penyakit dan stres pada ternak. Kandang closed house menggunakan pengaturan ventilasi yang baik sehingga suhu di dalam kandang menjadi lebih rendah dibanding suhu di luar kandang. Kelembapan, kecepatan angin, dan cahaya yang masuk ke dalam kandang dapat diatur secara optimal sehingga
tercipta suatu kondisi yang nyaman bagi ayam. Hal ini dapat menghindari stres pada ayam yang berlebihan. Kemudian menurut Mahardika dan Sudiastra 2019, menekan seminimal mungkin tingkat stres pada ternak dengan cara mengurangi kontak dengan manusia, maka dibuatlah dengan sistem pemberian pakan dan minum otomatis pada kandang dengan sistem tertutup. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan yang ada dalam perusahaan. Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan secara periodik yang ditentukan oleh perusahaan. Adapun tujuan dari penilaian kinerja karyawan dalam perusahaan menurut Samsudin 2020 antara lain yaitu yang pertama ada pengembangan. Pengembangan dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu di training dan membantu evaluasi hasil training, dan juga dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecah masalah yang dihadapi pegawai. Yang kedua ada pemberian reward, dapat digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, dan promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk memberhentikan pegawai. Yang ketiga, yang selanjutnya motivasi, dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya ada di perencanaan SDM, dapat bermanfaat perencanaan SDM dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, ada kompensasi, dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. Selanjutnya, yang terakhir ada komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk berkomunikasi yang berkelanjutan antara atasan dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Selanjutnya, ada di kendala kinerja karyawan menurut Sani dan Mas Yuri 2020 dan Mangku Prawira 2020, terdapat beberapa permasalahan dalam proses penilaian kinerja sehingga penilaian dianggap kurang objektif. Yaitu yang pertama adalah bias penilai. Bias penilai adalah kesalahan yang sering terjadi adalah pada si penilai. Bias penilai tersebut biasanya tidak ada pekerjaan, akan tetapi biasanya pada karakteristik pribadi seperti seperti usia, jenis kelamin, senioritas, suku atau agama, kedekatan dengan pimpinan dan lainnya. Manajemen perlu menghilangkan bias-bias pengawas terhadap individu, bawahan atau menangkal bias terhadap tersebut selama proses penilaian. Yang kelima ada halo efek. Halo efek adalah opini pribadi atau subjektivitas penilaian terhadap yang dinilai. Hal ini dapat terjadi karena penilaian performance yang sesaat. Sebagai contoh, jika seorang penilai menyukai seorang karyawan, maka opini tersebut bisa jadi mengalami distorsi estimasi terhadap kinerja karyawan itu. Hmm, Selanjutnya ada central tendency control. Central tendency adalah kondisi penilaian yang dilakukan tidak secara komprehensif. Jadi penilaian yang dilakukan hanya melihat rata-rata tingkat produktivitas pekerja. Hal ini terjadi karena kurangnya adanya keakraban antara penilai dan yang dinilai. Selanjutnya ada leniency atau kelunakan. Itu penilaian yang diberikan terlalu lunak atau murah dengan memberikan nilai yang tinggi kepada yang dinilai. Bias kemurahan hati ini seperti itu tidak dikehendaki karena hasilnya para pegawai bakal terlihat lebih dari kenyataan yang sesungguhnya. Selanjutnya ada strictness atau keketatan. Penilaian kinerja dilakukan secara ketat. Kadang-kadang penilai akan memberikan penilaian yang rendah terhadap kinerja seseorang, meskipun sebenarnya beberapa karyawan kinerja di atas rata-rata. Bias-bias keketatan dan kemurahan hati ini dapat dikendalikan atau dihitung dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengalokasikan nilai-nilai ke dalam distribusi yang dipaksakan, di mana di bawah-bawahan dibagi menurut distribusi nomor.
atau yang kedua, dengan mengurangi ambiguitas skala-skala penilaian itu sendiri. Jadi pengurangan ambiguitas ini dilakukan dengan memperbaiki definisi-definisi dari dimensi dan menyediakan definisi-definisi untuk berbagai poin skala. Selanjutnya ada di regensi. Regensi adalah penilaian yang dilakukan pada saat-saat tertentu atau sesaat saja. Penilaian ini biasanya dilakukan hanya pada saat-saat yang dianggap oleh tim penilai saat yang tepat untuk dilakukan penilaian, sehingga penilaian ini tidak dilakukan secara teratur dan rutin, melainkan sesempatnya tim penilai untuk melakukan penilaian. Akibat dari penilaian ini, maka akan sulit untuk menetapkan karyawan yang potensial atau tidak. Baik, selanjutnya pembahasan eh, penilaian kinerja menggunakan penilaian kinerja karyawan dalam menggunakan teknologi closed system di antara firm. Yang pertama ada kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi dan komunikasi penilaian penilaian melibatkan kemampuan karyawan untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan tim penting untuk berkoordinasi dalam sistem yang membutuhkan pemantauan intensif. Selanjutnya ada di efektivitas dan efisiensi. Penilaian difokuskan pada bagaimana karyawan dapat menjalankan tugas dengan baik, mengingat pentingnya efisiensi dalam produksi ayam broiler. Selanjutnya ada evaluasi kandang closed system. Karyawan dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memonitor dan mengatur kondisi lingkungan kandang, seperti suhu dan kelembapan untuk mendukung pertumbuhan ayam broiler. Selanjutnya ada di indikator kinerja. Penilaian mencakup kualitas kerja, kemampuan mencapai target produksi, ketepatan waktu, dan kedisiplinan yang semua sangat penting untuk kelancaran operasional. Selanjutnya dari penguasaan teknologi, karyawan dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan perangkat teknologi, seperti sensor otomatis yang diperlukan dalam closed system. Yang selanjutnya ada pelatihan rutin. Pelatihan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keterampilan karyawan, memastikan maka memahami teknologi terbaru yang diterapkan di peternakan. Selanjutnya ada inisiatif dan problem solving. Penilaian juga mengukur sejauh mana karyawan dapat mengambil inisiatif dan menyelesaikan masalah secara cepat, terutama dalam situasi yang bisa mengurangi kesejahteraan ternak. Selanjutnya ada di tujuan penilaian kerja karyawan menggunakan teknologi closed system di antara firm. Yang pertama, efektivitas karyawan. Efektivitas karyawan, penilaian kinerja bertujuan memastikan karyawan dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien, terutama dalam penggunaan teknologi closed system. Karyawan harus memiliki keterampilan, ketelitian, dan pemahaman teknologi agar dapat bekerja dengan optimal. Selanjutnya ada pengembangan antar firm mendukung pengembangan kemampuan karyawan dengan memberikan pelatihan agar mereka menguasai teknologi terbaru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produk dan menjaga kualitas lingkungan ternak dalam sistem closed. Yang ketiga ada produktivitas perusahaan. Penilaian kinerja menetapkan tujuan tujuan penilaian kinerja menetapkan standar pencapaian target yang jelas agar karyawan memahami ekspektasi perusahaan. Dengan begitu, produktivitas dapat meningkatkan seiring dengan beraktivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada disiplin. Tujuan penilaian ini, aspek disiplin menjadi perhatian utama dalam penilaian kinerja, termasuk kepatuhan terhadap jadwal dan prosedur operasional. Disiplin kerja sangat penting dalam pemantauan dan pengelolaan lingkungan closed system agar sistem berjalan lancar dan optimal. Selanjutnya ada di kendala penilaian kendala karyawan yang menggunakan teknologi closed system di antar firm. Maaf. Eh, Kendala yang dihadapi karyawan menggunakan teknologi closed system di antara firm. Baik, yang pertama kendala teknis. Kendala teknis seringkali muncul karena sistem closed bergantung pada perangkat dan sensor otomatis yang memerlukan perawatan rutin.
Gangguan atau kerusakan pada sensor, alat pengatur suhu, dan alat kontrol kelembapan dapat menghambat kinerja sistem secara keseluruhan dan membutuhkan intervensi teknis yang terkadang tidak semua karyawan mampu lakukan secara mandiri. Selanjutnya ada di tantangan operasional. Tantangan operasional juga dihadapi karyawan ketika sistem mengalami perubahan yang mendadak, seperti fluktuasi cuaca yang ekstrim yang dapat mempengaruhi suhu dan kelembapan di dalam kandang closed system. Karyawan harus sigap menyesuaikan pengaturan sistem agar tetap menjaga kondisi optimal bagi ternak, meskipun perubahan lingkungan seringkali memerlukan penyesuaian manual yang memerlukan perhatian penuh. Selanjutnya ada di keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan menjadi kendala signifikan bagi beberapa karyawan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan teknologi canggih atau belum mendapatkan pelatihan yang memadai. Jadi teknologi closed source system mengharuskan karyawan memiliki pemahaman mengenai prosedur operasional, standar, serta kemampuan untuk merespon cepat terhadap peringatan dan perubahan kondisi lingkungan. Namun, adaptasi terhadap teknologi baru seringkali membutuhkan waktu dan bimbingan yang berkelanjutan, serta pelatihan intensif agar karyawan dapat merasa nyaman dan kompeten dalam mengoperasikan sistem ini. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila adalah kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.